Anak-anak masih semangat? Masih, Bu. Masih? Masih. Oh, kalau begitu, mari kita bangun berdiri. Kita menyanyi satu lagu yang semangat yang ada gerakan, ya? Tahu lagu di kepak-kepakan saya? Tahu, Bu. Tahu. Yang di kepak-kepakan saya, tahu? Iya, Bu. Ya, kita tahu sama-sama. Banyak yang tahu. Mari kita belajar. Oke, siap, Bu. Ayo, 1, 2, 3. Dikepak-kepakkan sayapnya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk memuji nama Tuhan. Goyang kiri, sek, sek, goyang kanan, sek, sek, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, sek, sek, goyang kanan, sek, sek, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, dari baik dulu kembali. Anak-anak, hari ini Ibu mau membagikan sesuatu yang sederhana namun penting. Ada yang bisa tebak? Ada yang bisa tebak materi kita hari ini? Tidak ada? Ya, pentingnya mendengarkan. Apa tadi? Pentingnya mendengarkan. Jadi anak-anak, ada pun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu ketika kita selesai pembelajaran sebentar, saya harap siswa-siswa untuk memahami makna dan nilai penting dari sikap mendengar. Yang kedua, siswa mampu menerapkan sikap mendengar yang aktif dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, siswa meneladani Yesus yang selalu mau mendengar dengan kasih. Jadi, dari tujuan belajar kita hari ini, apakah anak-anak siap untuk belajar? Siap, Bu. Oh, baik. Kalau begitu, saya minta kita buka Alkitab. Mari kita buka Alkitab dalam Yakobus 1 ayat 19. Sudah buka anak-anak? Sudah, Bu. Saya minta salah satu dari kalian untuk membaca. Saya, Bu. Silakan, siapa? Erlana Teseli. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ya, di situ menyatakan bahwa setiap orang itu harus lebih cepat mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan lambat untuk marah. Pernahkah anak-anak sadar bahwa kita punya 2 telinga tapi ada 1 mulut? Apa yang ada di pikiran anak-anak tentang 2 telinga dan 1 mulut? Mendengar dan berbicara. Seharusnya kita itu harus kita sebagai anak-anak harus belajar bahwa kita harus lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tetapi kenyataannya dalam kehidupan kita anak-anak, dalam kehidupan kita hari lepas hari kita lebih banyak berbicara daripada mendengarkan. Oleh karena itu kita harus lebih perbanyak mendengar daripada berbicara. Anak-anak, masalah sering timbul karena kita tidak benar-benar mendengarkan orang lain. Betul atau betul? Betul. Oleh karena itu, kita perlu lebih banyak mendengar agar tidak menimbulkan masalah. Anak-anak, ada pun makna mendengar. Coba baca yang kalimat yang pertama. Mendengarkan Mendengar bukan hanya soal
telinga tetapi juga hati. Oleh karena itu, mendengar menurut kawan-kawan itu anak-anak itu apa? Ketika orang lain sedang berbicara, di situ kita saling mendengarkan. Ya, ketika orang lain berbicara, kita harus mendengarkan. Mendengar itu mempunyai makna, yaitu memberi perhatian, apa lagi? Memahami maksud orang lain, tidak cepat menghakimi. Dengan mendengar, kita dapat menyebabkan orang lain. Oleh karena itu, kita harus menghidupkan makna mendengar itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Oke, anak-anak adapun mendengar dari teladan Yesus. Apakah anak-anak pernah baca Alkitab? Pernah baca cerita Alkitab? Pernah. Apa yang Yesus lakukan sebagai teladan untuk sebagai pendengar yang baik? Mendengarkan mungkin seorang lain, misalnya orang yang sakit. Ya, Yesus sering Jadi Yesus sering mendengarkan orang yang sakit, orang yang berdosa, orang yang terluka. Yesus sering mendengarkan. Bahkan ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh pun Yesus mendengarkan. Apakah ketika kita berdoa dengan sungguh-sungguh Yesus mengabulkan doa kita? Mengabulkan. Ya, walaupun tidak sekarang memang Yesus mengabulkan, tetapi ada saat lain Yesus mengabulkan doa kita. Oleh karena itu, Yesuslah teladan utama bahwa pendengar yang baik yang menjadi teladan kita itu adalah Yesus. Adapun Yesus itu ketika dia mendengarkan, dia tidak langsung menghakimi, tetapi memberi waktu untuk orang berbicara. Dari mendengar Yesus menunjukkan apa? Kasih dalam hati. Oleh karena itu, apa lagi? Sabar. Anak-anak adapun penerapan mendengar dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kalau dari anak-anak, kalau sikap kita mendengar di sekolah itu bagaimana? Duduk diam mendengar guru mengajar. Ketika kita mendengarkan guru, saat mengajar dengan sungguh-sungguh, kita akan mendapat ilmu. Ketika kita mendengarkan orang tua di rumah yang memberikan nasihat, kita akan mendapatkan hikmah. Ketika dengan teman kita mendengarkan keluh kesahnya, kita akan mendapatkan keakraban yang lebih Akrab. Kalau kita mendengarkan Tuhan, kita akan mendapatkan hikmat terbaik, Kebijaksanaan. sukacita, apa lagi? Damai sejahtera. Nah, kita harus lebih perbanyak dengarkan firman Tuhan itu lewat doa dan membaca Alkitab. Oke teman-teman, oke anak-anak. Jadi apa yang kita bisa tangkap dalam topik mendengarkan saat ini? Kita harus saling menghargai. Ketika teman lagi berbicara, kita harus mendengar. Dan topik kita tentang mendengarkan hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Silakan, Seli. Mau bertanya mengapa, Seli? Begini, Bu. Ya. Jika kita kebiasaan kami sebagai anak-anak itu ketika dikritik itu tidak mau mendengarkan. Nah, bagaimana pandangan Ibu ketika kami sebagai anak tidak mendengarkan kritikan tersebut? Kritik yang bagaimana, Seli? Misalnya kalau kita dikritik, kalau kita ada salah begitu, tapi kita tidak mendengarkan, bagaimana itu Ibu? Pandangan Ibu tentang hal tersebut? Kalau menurut saya, Seli, kalau misalnya kita dikritik, tetapi kritikan itu bersifat positif, kita harus mendengarkan. Tetapi ketika kritik itu bersifat negatif, kita tidak perlu mendengarkan. Apakah sudah paham, Seli? Sudah paham, Ibu. Untuk menutup
kesimpulan dari seluruh materi kita hari ini. 1, 2, 3.